Indonesia terus berkembang di berbagai aspek seperti komunikasi, pendidikan, dan kesehatan. Internet dan media sosial mempermudah komunikasi dan akses informasi. Dalam pendidikan, platform e-learning seperti Ruang Guru mendukung pembelajaran digital. Di sektor kesehatan, layanan telemedicine seperti Halodoc memudahkan masyarakat mendapatkan konsultasi medis. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan ancaman keamanan data masih ada. Pemerintah melalui program Making Indonesia 4.0 terus mendorong transformasi digital untuk meningkatkan daya saing Indonesia di era global. Selanjutnya akan membahas tentang perkembangan iptek di Indonesia di bidang politik. Perkembangan iptek di Indonesia memiliki implikasi yang signifikan terhadap lanskap politik. Pengaruhnya dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari akses informasi hingga proses pengambilan keputusan. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru. Penyebaran informasi yang cepat dan luas melalui media sosial dapat menyebabkan penyebaran berita bohong atau yang disebut dengan hoax dan ajaran kebencian. Di satu sisi, teknologi dapat memperkuat demokrasi dan transparansi melalui sistem e-voting dan peningkatan partisipasi publik. Tantangan ke depan adalah bagaimana memanfaatkan iptek untuk memperkuat demokrasi dan transparansi, sekaligus mengurangi resiko penyebaran informasi yang salah dan manipulasi politik. Perkembangan pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh dalam berbagai bidang. Salah satunya yaitu dalam bidang politik. Salah satu contoh perkembangan yang sangat berpengaruh pada bidang politik yaitu adanya media sosial. Media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, Twitter, Telegram, media sosial tidak hanya memungkinkan kita untuk terhubung dengan teman dan keluarga, tetapi juga memungkinkan kita untuk mengakses informasi, berpartisipasi dalam diskusi, dan membangun komunitas yang berbagi minat dan tujuan yang sama. Dalam bidang politik, hal ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi politik dan juga membantu kampanye politik untuk meningkatkan elektabilitas kepercayaan publik. Dalam Pilpres tahun 2024 kemarin, media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam cara berpolitik yang efektif, dalam menyebarkan pesan, menggalang dukungan, dan berinteraksi langsung dengan pemilih, yang dapat membentuk opini publik dan mempengaruhi dukungan. Salah satu caranya yaitu menggunakan gimmick atau trik yang digunakan untuk menarik perhatian. Dalam Pilpres tahun 2024, setiap paslon memiliki gimmicknya masing-masing. Dalam media sosial, tidak hanya berdampak baik dalam politik, tetapi ada dampak buruknya seperti penyebaran informasi palsu, kampanye negatif, dan serangan buzzer yang dapat menggiring opini publik pada hal yang buruk, yang dapat mengakibatkan perpecahan dan tindak rusuh antar golongan karena opini yang tidak baik. Hal ini harus dicegah dengan tidak langsung mempercayai suatu opini dan bersikap skeptis terhadap informasi yang kita terima sampai kita tahu fakta yang sebenarnya. Dalam kesimpulan, media sosial memiliki dampak yang signifikan dalam bidang politik, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Sikap selektif warga negara terhadap kemajuan iptek di bidang politik sangat penting untuk memastikan pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab dan berdampak positif. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Kemajuan teknologi memungkinkan anggota keluarga mengakses informasi politik dengan mudah. Namun, penting bagi keluarga untuk bersikap selektif. Orang tua dapat mendampingi anak dalam memahami isu politik. Contohnya, orang tua bisa menjelaskan bagaimana peran presiden dalam membuat kebijakan tanpa memaksakan pandangan politik tertentu. Dengan begitu, anak dapat belajar berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh berita palsu. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Sekolah juga berperan penting dalam membentuk sikap selektif terhadap iptek. Guru dapat memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, seperti mengadakan diskusi tentang pemilu atau peran lembaga negara.
Sebagai contoh, siswa dapat diminta mencari informasi tentang partai politik dari sumber resmi. Angka ini membantu siswa memahami isu politik secara objektif, sekaligus mengajarkan etika digital dalam berdiskusi. Yang ketiga, ada masyarakat. Masyarakat perlu berhati-hati dalam menyebarkan informasi di media sosial, tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks yang dapat merugikan orang lain, dan selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya adalah sikap yang harus diterapkan. Selain itu, menjaga data pribadi dan tidak mudah percaya pada orang yang baru dikenal melalui internet juga sangat penting untuk menghindari kejahatan cyber. Yang keempat, ada berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara yang baik, penggunaan media sosial harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan menghormati perbedaan pendapat adalah wujud nyata dari sikap selektif yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan menerapkan sikap selektif dalam penggunaan media sosial di berbagai lingkungan, kita dapat meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat positif dari kemajuan teknologi informasi.